Jangan lupa, kalau Pak Rama datang suruh hubungi saya. Iya, baik, Bu. Mas, aku nggak enak sama karyawan yang lain. Udahlah, nggak usah dipikirin. Cuekin aja. Ayo. Saya bilang juga apa kan? Si Ririn sama Pak Rama habis keluar bareng tuh. Iya kan? ya. Si Ririn nggak tahu diri banget, berharap jadi Cinderella nikah sama Pak Bos. Iya. Mami? Mami kok ke kantor nggak ngabarin dulu? Seharusnya sebagai pimpinan di perusahaan ini, kamu harus bisa menjaga sikap kamu. Bukannya keluar dengan pegawai rendahan kayak begini di jam kantor. Saya minta maaf. Saya permisi ke pantry dulu, Bu. Pak. Tunggu. Harusnya kamu sadar diri. Kamu itu cuma OB di sini. Berani-beraninya kamu mendekati anak saya. Mami. Diam kamu. Gak usah kamu bela dia. Dia mau sama kamu karena apa? Karena kekayaan kamu. Supaya dia jadi kaya dan bebas dari kemiskinannya selama ini. Itu sama sekali nggak benar, Bu. Saya mencintai Mas Rama tulus. Saya nggak mengharapkan apapun dari Mas Rama. Astagfirullahaladzim, Mi. Saya nggak minta kamu bicara. Mami keterlaluan, Mi. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Dan jangan coba-coba mendekati anak saya lagi. Udahlah, Mas, nggak apa-apa. Mungkin memang lebih baik saya keluar dari perusahaan ini. Jadi kamu bisa gampang lupain saya. Kalau Mami mau Ririn keluar dari perusahaan ini, nggak apa-apa. Asal dia bisa menikah dengan aku. Jangan asal bicara kamu, Rama. Rama! Hei! Ngapain diam-diam? Hamba mohon petunjuk kepadamu. Jika Mas Rama memang jodoh hamba, mudahkanlah hubungan dan jalan kami. Dan apabila kami ditakdirkan tidak bisa bersama, jauhkanlah hamba dengan Mas Rama. Dan berilah hamba kekuatan untuk menjalani ini semua dengan ikhlas. Amin. Rama? Kamu ngapain? Mau kemana kamu, sayang? Aku udah mutusin untuk pergi dari rumah ini, Mi. Karena aku akan menikahi Ririn. Semakin Mami melarang aku, semakin bulat tekad aku untuk menikahi dia, Mi. Kalau kamu berani pergi dari rumah ini, berarti kamu nggak boleh lagi balik ke sini. Gak masalah kok buat aku, Mi. Mungkin aku akan lebih nyaman tinggal di rumah kontrakan bersama istri aku nanti, Ririn. Bagaimana ini? Kalau Rama sampai pergi, siapa yang bisa menjalani perusahaan peninggalan almarhum papinya? Aku bisa hancur tanpa Rahma. Kali ini aku harus mengalah untuk menang. Assalamualaikum. Rama. Baik. Mami setuju kamu nikahin Ririn. Mami serius, Mi? Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mi. Terima kasih. Saya nikahkan dan kawinkan
minta laporan keuangan bulan ini ya. Baik Pak, ada yang lain lagi nggak Pak? Rama, Bella. Udah, itu aja. Makasih ya. Rama, gila. Rama, ya ampun aku kangen banget sama kamu. Ih, kamu kenapa sih nggak kangen ya sama aku? Tunggu dulu. Penampilanku ada yang berubah nggak? Banget. Jadi perempuan sekarang. Gimana kalau mendingan kita makan di luar aja ya? Hari ini lagi nggak bisa. Aku banyak kerjaan banget. Kamu nyebelin banget sih, udah pokoknya kamu harus ikut aku bodoh. Bella. Rama, ini siapa? Istri aku. Rama, kamu kok nggak bilang sih kalau kamu udah nikah? Kenapa sih? Ya, kamu kan sekolahnya di luar negeri jauh. Makanya aku pikir pas kamu pulang ke Jakarta baru aku kasih tahu kalau aku udah nikah, udah punya istri. Kamu jahat. Kamu nggak punya perasaan. Bella. Kok marah? Salah apa sampai dia marah? Iya Pak, saya sedang tidak enak badan. Coba Bapak atur saja bagaimana baiknya ya. Iya, oke. Hei sayang, kamu sudah pulang? Bella. Kamu kenapa? Bella. Kenapa kamu gak pernah menyadari perasaanku, Rama? Aku belajar fashion dan merubah penampilanku seperti sekarang ini, supaya kamu bisa melihatku sebagai wanita, gak cuma sebagai sahabat. Dan kamu sekarang malah menikah dengan wanita lain. Kamu emang gak punya perasaan. Bel. Buka pintunya sayang. Iya Pak, sebentar. Iya Pak. Tadi kamu kenapa? Kok muka kamu kusut banget, sedih gitu? Nggak apa-apa. Pasti ada yang disembunyiin dari Papa. Ayo dong, cerita sama Papa. Nggak ada apa-apa kok, Pak. Ya udah, kalau gitu. Loh, ini kan fotonya Rama. Ada apa sayang? Kamu cinta sama Rama? Sejak kapan? Sudah dari dulu, Pak. Kok kamu nggak bilang sama Papa? Pak, tapi itu semua udah terlambat, Pak. Aku juga udah bener-bener nyesel. Dan sekarang Rama sudah menikah dengan perempuan lain. Papa juga menyesal. Terlambat mengetahui bahwa kamu suka sama dia. Tapi, Pak, gimana pun caranya, aku harus mendapatkan Rama. Karena aku nggak bisa hidup tanpa dia, Pak. Tapi dia sudah menikah, sayang. Aku nggak peduli. Ya sudah, kita bicarakan masalah ini nanti saja ya. Sekarang kamu istirahat dulu, ya. Fotonya? Papa tinggal ya.
sih bukain gerbangnya lama banget ya? Bisumi mana? Udah keluar ya? Lo penggantinya? Bisumi ada kok di dalam. Aduh, maaf tadi saya mau bantu. Kamu istri Rama ya? Aduh, Tante senang sekali jamnya. Terima kasih ya oleh-olehnya. Iya, sama-sama Tante. Tante kok nggak bilang-bilang sih sama aku kalau ternyata Rama itu sudah menikah? Ya, pernikahan Rama itu bukan kabar yang gembira. Karena Tante nggak setuju sama wanita itu. Sebenarnya menantu yang Tante harapkan itu seperti kamu. Bukan kayak perempuan kampung itu. Sebetulnya Tante, aku mau kok jadi menantunya Tante. Maksud kamu? Ya sebetulnya aku tuh cinta Tante sama Rama. Makanya aku shock banget waktu tahu Rama udah menikah. Dan aku pengen minta tolong sama bantuan Tante untuk memisahkan Rama dari perempuan kampung itu. Tante akan bantu kamu. Tante serius? Tante akan mencoba menyingkirkan istrinya Rama dari Rama supaya kamu bisa bersatu. Terima kasih banyak Tante. Support Tante itu sangat berarti buat aku. Oke. Ini tehnya. Dia ini bekas OB dulu di kantor. Jadi sudah biasa diperlakukan seperti pembantu. Pantas aja Tante. Aku pikir tadi dia pembantu. Bisa bikin teh gak sih? Kemanisan kayak gini gak becus banget sih kerjanya. Tapi gulanya cuma setengah sendok kok. Masih ngelas lagi. Panas. Tahu rasa, makanya gak usah nuduh orang sembarangan. Sudah, kamu masuk sana. Daripada saya marah sama kamu. Sana. Bagus. Memang dia pantas diperlakukan seperti itu. Itu belum seberapa Tante. Rama. Hey, Belum tidur. belum ngantuk, lagi main game. Nih, aku punya oleh-oleh buat kamu. Apaan nih? Buka dong. Ih, baju bagus banget, bagus. Ya kan? Ih, makasih ya. Sama-sama. Kamu tahu aja warna kesukaan aku. Ya iya dong, masa lupa? Aku inget terus tahu. Iya, nanti aku cobain. Sekarang dong, ntar kalau nggak pas gimana kan aku penasaran pengen lihat. Ini udah pas kok. Nih kamu lihat deh. Kalau dulu aja, kamu setiap aku beliin baju langsung dipakai. Iya. Sekarang udah sombong kan? Pasti gara-gara punya istri ya. Makanya jadi suka jaga jarak sama aku. Kok gitu sih ngomongnya? Enggak lah, cuman nggak enak di sini. Yang ada masuk angin. Ya udah, coba. Ya. Tangguh. Nih kamu lihat di sini aja, oke? Oke, cocok? Nggak mau, aku kurang puas. Buka. Ini buka. Bel, please. Please. Hey. Bentar doang. Iya, tapi kan nggak. Enggak, Jangan di benar. sini dong. Enggak, sekalian kamu buka. Kamu cobain. Iya, nanti aku cobain. Aku akan pakai, tenang. Mas, Rin, ini aku cuma. Rin, tunggu dulu dong. Rin. Mudah-mudahan mereka berantem. Sayang. apa sih maksudnya tadi? Tadi aku cuma nyobain baju yang dikasih sama Bella, itu aja. Ya tapi kamu harusnya bisa jaga perasaan aku dong. Aku nggak suka lihat kamu tuh buka baju di depan wanita lain. Astagfirullahaladzim.
Rin, Bella itu sahabat aku dari kecil loh. Ya terus? Tetep aja kalian tuh bukan muhrim, Mas. Iya, ya kamu benar. Aku yang salah kok. Dan aku janji gak akan ngulangin itu lagi. Aku janji sama kamu. Aku minta maaf ya. Ya, Iya, aku maafin. gitu dong. Nyebelin banget loh. Udah gak usah marah-marah. Sial, bukannya berantem malah tambah mesra mereka. Bel, kamu ngapain di sini, Bel? Kebetulan aku lewat sini, jadi aku sekalian mampir deh. Iya, tapi nggak usah duduk di atas meja dong. Kenapa sih? Kita ngobrol di luar ruangan aku yuk. Gak mau ah, kenapa sih? Sayang, aku seneng banget kamu bisa telepon aku sekarang. Berarti kan nggak marah lagi, ya kan? Aku sadar, Mas, nggak seharusnya aku marah sama kamu. Dan sebagai gantinya aku mau ajak kamu makan siang. Kamu tunggu ya, aku mau ngasih kamu kejutan. Mas? Rin, Aku nggak nyangka, Mas, ternyata di belakangku kalian. aku bisa jelasin ini salah paham. Nggak seperti itu, nggak bener. Sayang. Rin. Rama! Bel, lepasin apa-apaan sih kamu? Enggak, sampai kapanpun juga aku nggak bakalan mau ngelepasin kamu. Ini kamu kenapa sih? Seharusnya kamu tuh ngerti, Rama. Aku tuh cinta sama kamu. Aku udah ngerasain ini dari lama, Rama. Dan rasanya tuh sakit. Begitu tahu kamu sudah menikah dengan perempuan itu. Ya, sorry, aku nggak bisa balas perasaan kamu. Sorry banget. Kenapa, Ram? Kenapa? Karena Ririn. Iya. Aku udah nganggap kamu kayak adik aku, Bel. Kita sahabatan dari kecil, nggak mungkin. Kamu tuh nggak adil. Kamu bisa cinta sama perempuan itu, tapi kamu sama sekali nggak ngasih aku kesempatan buat mencintai kamu. Karena kamu juga nggak mau mengerti perasaan aku. Cinta itu nggak bisa dipaksa, Bel. Tapi yang aku tahu, cinta itu harus memiliki. Dan bagaimanapun caranya, aku harus memiliki kamu. Ya Allah, nggak seharusnya hamba dikuasai rasa cemburu ini. Tapi hamba nggak sanggup melihat suami hamba bersama dengan wanita lain. Apalagi wanita itu juga mencintai suami hamba. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Sayang, aku minta maaf sama kamu ya. Seharusnya aku bersikap tegas sama Bella. Dan aku nggak nyakitin perasaan kamu kayak gini. Aku terlalu mencintaimu, Mas. Aku takut kehilangan kamu. Aku janji sama kamu. Aku akan jaga jarak dari Bella. Dan aku nggak akan nyakitin perasaan kamu lagi. Aku janji. Rama, kamu nggak punya perasaan. Kenapa kamu nggak bisa mencintai aku? Tapi kamu bisa mencintai wanita yang bahkan nggak sebanding sama aku.
Iya, halo. Iya, iya saya anaknya. Papa saya kecelakaan. Iya. Saya segera sana ya. Om, gimana keadaan Om? Syukurlah. Akhirnya kamu datang juga, Rama. Rama, Om bisa minta sesuatu dari kamu. Apa Om? Bilang sama Rama. Tolong penuhi permintaan terakhir Om. Nikahi Bella dan jaga dia baik-baik. Ini pilihan yang sulit dalam hidup aku. Aku gak bisa nikahin Bella. Karena aku udah berjanji hanya sekali menikah seumur hidup aku. Dengan orang yang aku cintai. Rama, kamu keterlaluan. Mbak. Om, Dokter! Tolong! Pak! Maaf, beliau sudah meninggal dunia. Papa! Jangan tinggalin Bella, Pak. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hapus air mata buaya kamu itu. Puas kamu sekarang ya. Karena Rama nggak jadi menikahi Bella. Mi, sudahlah Mi. Ini lagi suasana berkabung, sudah. Bella, kamu sabar ya. Kamu kuat. Tante akan selalu dekat sama kamu. Kuat ya. Sabar. Sabar ya. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia sang kuasa
Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Terima kasih, sayang. Rama, Yami? Mami pengen sekali punya cucu. Sudah 4 tahun kan kamu menikah? Tapi istri kamu nggak bisa memberikan kamu anak. Ya Allah, gimana ini? Ya kita harus sabar dong, Mi. Ya mungkin memang belum waktunya. Mau gimana lagi? Mau sampai kapan Mami bersabar? Hah? Mami ini sudah tua. Masa sampai Mami meninggal, Mami nggak akan pernah menimang cucu? Astagfirullahaladzim. Mami jangan ngomong kayak gitu dong. Jangan punya pikiran kayak gitu, nggak baik. Atau jangan-jangan istri kamu itu mandul? Sayang. Kalau istri kamu itu gak bisa kasih kamu anak, lebih baik kamu nikah lagi aja sama Bella. Mami apa-apaan sih, Mi? Mami kan tahu aku nggak pernah cinta sama Bella dan aku nggak akan pernah menikahi Bella. Enggak, Mi. Kamu sangat mengecewakan Mami. Kamu lebih mementingkan istri kamu daripada Mami kamu sendiri. Mi. Sayang, kamu jangan masukin ke hati perkataan Mami tadi. Ya aku nggak apa-apa kok Mas. Mungkin Mami benar. Lebih baik kamu menikahi Bella. Kamu apa-apaan sih? Aku minta kamu jangan ikut campur urusan itu. Ya. Sayang, lebih baik aku nggak punya anak daripada aku harus menikah lagi. Ngerti? Seandainya kamu tahu apa yang aku alami, Mas. Mungkin dengan kamu menikah lagi, itu satu-satunya cara supaya kamu bisa punya anak. Dan aku bisa terlepas dari penyakitku.
semudah itu kamu minta cerai sama aku? Mas, kamu dengerin aku ya. Cuman ini satu-satunya cara supaya aku bisa menebus rasa bersalah aku sama almarhum papanya Bella, Mas. Aku egois selama ini. Dan mungkin dengan cara ini juga Mami lebih bisa menyayangiku layaknya seorang menantu. Aku mohon ya, Mas ya. Aku mohon kamu dengerin aku ya, Mas. Kuatkan hamba ya Allah. Kamu percaya sama aku ya. Ini untuk kebaikan kita semua.
Maaf Mas, sebenarnya berat buat aku meminta kamu untuk menikahi Bella. Tapi ini demi kebaikan kamu. Saya nikahkan dan kawinkan Saudara Rama bin Husain dengan Saudari Bella binti Ridwan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Bella binti Ridwan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya Allah, kuatkan aku. Meski ini menyakitkan, tapi aku harus ikhlas. Karena semua ini adalah pilihanku. Rin, aku belum siap. Malam ini aku tidur di sini aja ya. Kamu harus membiasakan diri, Mas. Bella kan sudah jadi istri kamu. Dia berhak atas dirimu. Lagi pula ini kan malam pertama kalian. Kamu jangan buat dia kecewa. Tapi gimana dengan kamu, Rin? Gimana dengan perasaan kamu? Kamu gak usah pikirin aku. Sejak aku memutuskan untuk dipoligami, aku sudah tahu resikonya apa. Sekarang kamu lakukan kewajibanmu sebagai seorang suami untuk Bella. Rin. Mama? Bella sudah nunggu di kamar tuh. Udah sana. Aku gak apa-apa. Sih kamu, kasihan Bella tuh sudah nunggu dari tadi. Aku akan memakai cara kedua kalau nanti kamu menolak. Dan malam ini, kamu harus jatuh ke dalam pelukanku. Sayang, senang ya akhirnya kamu kesini juga. Ayo masuk, ayo. Sayang, pokoknya malam ini akan jadi malam yang paling gak akan pernah kita lupakan. Bella, aku minta maaf ya. Kita nggak bisa ngelakuin hal yang macam-macam dulu. Iya, nggak masalah kok. Aku ngerti. Tapi malam ini kamu tidur di sini aja ya. Aku takut nanti kalau mami curiga terus marah lagi sama kita gara-gara kita nggak itu malam pertama. Ya udah, nggak apa-apa. Biar aku tidur di bawah aja. Iya, nggak masalah. Oh iya, nih aku bikinin teh buat kamu supaya kamu lebih tenang. Makasih, Bel. Iya. Ya Allah, tolong kuatkan aku. Gak seharusnya aku cemburu sama Bella. Mereka sudah suami istri, jadi wajar kalau mereka tidur bersama. Aku gak mau pengorbananku jadi sia-sia hanya karena egoku.
udah bangun. Semalam tuh bener-bener indah banget. Aku makin cinta sama kamu. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku bisa tidur di sini? Apa mungkin semalam? Mas, kok udah bangun? Bella mana? Kenapa aku bisa sampai melakukan itu sama Bella? Walaupun Bella istri aku, tapi tetap aja aku merasa bersalah sama Ririn. Aku nggak rela membagi Rama sama wanita itu. Rama harus jadi milikku. Cuma aku. Rama, seharusnya kamu sudah minta cuti beberapa hari. Ada waktu dong buat bulan madu, gimana sih? Aku nggak punya waktu, Mi. Lagi banyak kerjaan di kantor. Kasihan Bella dong. Kamu harus bahagiain dia. Bella bisa ngerti kok. Aku ngerti kok. Bulan madu itu kan bisa kapan aja. Lagian semalam aku udah ngerasa indah banget. Udah. Biar Bella yang ngurusin Rama. Mereka kan butuh waktu untuk berdua. Sayang, aku tuh nggak sabar banget pengen cepet-cepet punya anak dari kamu. Kalau kamu nanti punya anak pertama, pengennya laki-laki apa perempuan? Apa aja? Kalau aku sih pengennya kembar. Lucu lagi, Mas. Aku berangkat dulu ya, ada meeting. Oh ya udah, hati-hati ya. Sayang, jangan lupa makan ya. Aku akan buat kamu jatuh cinta sama aku, Rama. Dan aku bakalan merebut kamu dari wanita kampung itu. Istirahat, besok kamu nganter pagi kan? Ayo. Rama? Mami mau malam ini kamu tidur sama Bella. Tapi Mi, Mami mau kamu cepat-cepat punya anak. Tadinya Mami pikir kamu menikahi dia ini, Mami sudah bisa terhibur dengan punya cucu. Tapi ternyata enggak. Mi, aku juga harus adil sama Ririn, Mi. Mas, udah nggak apa-apa. Malam ini kamu sama Bella dulu. Saya nggak apa-apa kok. Udah nggak apa-apa. Ayo.
Sayang, sini aku bantuin ah. Udah, jangan. Tangan kamu kotor nanti. Udah biar saya aja. Apa sih? Aku kan mau bantuin istri aku. Gak apa-apa dong. Lagian hari libur. Tangan kamu kotor. Udah, jangan. Ih, Udah, jangan. Rama, kamu ngapain sih di sini? Mama nggak suka ya kalau kamu mengerjakan pekerjaan pembantu. Mendingan kamu temenin Bella di sana. Bella. Bella, kamu kenapa sayang? Kenapa? Nggak tahu nih, dari semalam kepalaku rasanya pusing terus aku mual banget nih. Jangan-jangan kamu hamil? Rama, kamu anterin Bella ke rumah sakit. Kayaknya dia hamil nih. Dari hasil pemeriksaan, Bu Bella dipastikan positif hamil dan usianya menginjak 2 minggu. Beneran dok? Ya ampun sayang, akhirnya aku mengandung anak kamu. Bella sangat beruntung. Nggak seperti aku. Aku bukan wanita sempurna karena aku nggak bisa memberikan Mas Rama seorang anak. Seandainya rahimku ini normal. Alhamdulillah. Ya Allah, akhirnya aku bisa dikasih anak. Aku bahagia banget sayang, akhirnya aku merasa benar-benar menjadi perempuan yang sempurna. Meski anak itu bukan dari rahimku, tapi anak Mas Rama, anakku juga. Dan aku harus tetap bisa menerimanya. Sebentar lagi kita akan dikasih anak. Selamat ya, Bel. Iya, makasih ya. Asal lo tahu ya, gue tuh udah muak banget liat muka lo, tau nggak? Hidayah sang kuasa ada
daya sang kuasa ada untuk kita. Udah, nyerah aja. Semenjak aku hamil, Rama itu lebih perhatian sama aku dibanding sama kamu. Dan aku juga yakin kok kalau dia sekarang lebih cinta sama aku dan lebih milih aku dibanding kamu. Aduh, asal lo tahu ya, gue tuh udah muak banget liat muka lo, tau nggak? Mendingan sekarang lo pergi dari kehidupan suami gue, jangan ganggu dia karena dia cuma milik gue. Aduh, sakit. Aduh. Asap! Bella! Pegang tangan saya! Pegang tangan saya, Bella. Mas, tolong Bella, Mas! Bella, pegang tangan saya! Sini! Tenang. Oke. Ada apa ini? Ada apa, Rama? Bella, kamu kenapa? Ini apa yang terjadi sih sebenarnya? Aku nggak tahu, sayang. Tiba-tiba Ririn dorong aku ke kolam renang. Padahal kan dia tahu kalau aku nggak bisa berenang. Jangan-jangan dia sengaja lagi mau nyakitin aku sama anak kita. Mas, kejadiannya nggak kayak gitu. Dasar perempuan gak tahu diri. Kamu mau mencelakakan menantu saya dan cucu saya. Sini kamu. Mami, udah. Mas, aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak yakin Ririn berbuat seperti itu sama kamu. Ayo. Saya mohon jangan usir. Ayo. Saya nggak salah, Mami. Apa sih kamu? Mami, saya nggak tahu apa-apa. Saya mohon, Mami. Kamu jangan ganggu anak saya lagi ya. Kamu jangan ganggu anak saya lagi. Saya nggak tahu. Apa sih kamu? Ayo cepat. Saya mohon, Mami, udah, Mi. Apa-apaan sih, Mi? Udah. Sayang, Sekarang kita masuk. sayang, biarin aja dia pergi dari sini. Aku nggak mau tinggal serumah sama perempuan yang nyakitin aku sama anak aku. Kamu apa-apaan lagi? Udah. Kalau kamu nggak mau usir dia, biar aku aja yang pergi dari sini. Sekarang kamu pilih, aku atau dia? Jelas aku pilih Ririn. Karena aku cinta sama dia. Ngerti kamu? Rama, aduh, Bella. Urusin tuh. Mami, Pergi kamu. Mami. Mas, bawa ke rumah sakit, Mas. Kondisi jantung Ibu Tia terlihat stabil. Begitu juga dengan tekanan darahnya masih normal. Hanya saja akibat kecelakaan, otot belakang Ibu Tia ada yang terjepit. Kami mohon maaf, untuk sementara Ibu Tia harus melakukan terapi dan menggunakan kursi roda untuk melakukan aktivitasnya. Ini hanya sementara, tidak permanen. Hanya butuh ekstra kesabaran saja. Ya sudah, saya permisi dulu. terima kasih dok. Ini semua gara-gara kamu. Puas kamu, puas. Menantu macam apa kamu? Pergi kamu dari sini. Sayang, kamu kemana sih?
Nggak enak tahu sama Mami. Masa kamu tinggal dalam kondisi seperti ini sih? Udah nggak usah didorong-dorong. Nih. Rin ambilin teh dulu ya buat Mami. Ya, makasih ya. Mami, kalau aku lihat-lihat kok kayaknya sekarang Mami makin akrab sih sama perempuan kampung itu. Bella, kalau Mami lihat, dia itu nggak seburuk yang kita sangka. Dia baik, hatinya tulus. Buktinya dia mau ngurusin Mami sakit. Tuh kan Mami, baru kayak gitu aja langsung ngebelain dia. Harusnya Mami itu lebih pro sama aku. Ini Mi tehnya. Makasih. Hati-hati masih panas. Astaga Bella, kamu nggak apa-apa? Kamu hati-hati kalau kamu jatuh bisa bahaya buat janin kamu. Ih, gak usah sok perhatian sama aku. Aku tuh gak gampang dulu kayak Mami. Dan semua trik kamu tuh gak akan ngaruh sama aku. Pergi sana. Astaga, Bella! 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 Bisumi! Bisumi! Mi, tolong Mi. Rin, aku gak mau kehilangan anak aku. Iya. Kamu yang kuat ya, kamu harus kuat. Tahan ya Bella. Iya, kita ke rumah sakit sekarang. Ayo. Nah. Bisumi kalau Pak Rama pulang suruh langsung nyusul ya, Bi. Baik. Ayo, nanti ada tim pelan-pelan. Astaga. Kamu harus tahan ya. Kuat ya Bella ya, kuat. Ayo kita ke rumah sakit. Apa maksud kamu bersikap baik sama aku?
Kamu pasti berniat jahat kan sama aku? Astagfirullah. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Saya turut berduka atas kepergian bayi ibu. Tapi syukur alhamdulillah Bu Bella masih diselamatkan. Karena reaksi cepat Bu Ririn untuk membawa Bu Bella ke sini. Makasih ya dok ya. Saya di sini buat jagain Bella. Baiklah kalau begitu. Saya permisi. Ya, makasih dokter. Seandainya aja aku bisa lebih berhati-hati, aku nggak akan kehilangan anak aku. Udahlah Bella. Kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri ya. Sekarang kamu istirahat. Kamu seneng kan ngeliat aku begini? Puas kamu? Aku takut kehilangan anakku. Padahal cuma itu yang bisa mempertahankan Rama. Aku juga sedih. Tapi kamu percaya sama aku ya. Mas Rama gak akan ninggalin kamu. Dia itu laki-laki yang bertanggung jawab. Dan aku jamin itu. Apa maksud kamu bersikap baik sama aku? Kamu pasti berniat jahat kan sama aku? Astagfirullah. Bella, aku sama sekali gak pernah punya pikiran kayak gitu. Kenapa kamu masih bersikap baik sama aku dan Mami? Padahal kami berdua kan selalu berbuat jahat sama kamu. Karena kita keluarga. Mas, Gimana kondisi kamu? Mas, aku minta maaf, Mas. Aku nggak bisa menjaga anak ini.
sekarang Mami sama Bella bisa bersikap baik sama kamu. Ternyata di balik semua musibah itu ada hikmahnya. Allah itu nggak mungkin menakdirkan sesuatu tanpa tujuan. Allah itu tahu apa yang terbaik buat kita. Astagfirullah, perutku sakit lagi. Sayang. 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 Hei. Mas, ini kenapa mas? Aku nggak tahu tiba-tiba dia pingsan. Aku harus bawa dia ke rumah sakit, Mi. Mami ikut. Mami nggak mau Ririn kenapa-napa. Iya mas, aku juga ikut mas. Ayo, cepat. Ayo. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Bu Ririn terkena kanker rahim, sudah stadium 4, Pak. Dok, semua penyakit kan pasti ada obatnya kan, Dok? Ada obatnya kan? Tolong Dok, sembuhin istri saya, Dok. Tolong Dok. Saat ini yang bisa kita lakukan hanya menunggu mujizat dari Yang Maha Kuasa, Pak. Pak Rama, saya harap Bapak tidak menunjukkan kesedihannya di depan Bu Ririn. Saya takut beliau semakin ngedrop, Pak. Saya mimpi dulu, Pak. Jadi ini alasan Ririn maksain aku untuk menikah sama Bella. Ya Allah, betapa berat pengorbanan istri aku untuk Mami dan Bella. Kenapa aku nggak peka sama sekali dengan kondisi istri aku selama ini? Aku nggak mau kehilangan istri aku. Dia harta aku yang sesungguhnya.
Hidayah Sang Kuasa ada untuk Maafin aku, Rin. Aku bukan suami yang sempurna. Aku sangat berarti dalam hidup aku, Rin. kita manusia takkan bisa Istirahat yang tenang ya, sayang. sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Maafin aku, Rin. Aku gak pernah menghargai kamu. Dan di saat aku sadar atas semua kekuranganku, kamu malah pergi. Dan aku belum belajar menjadi istri yang baik seperti kamu. Karena aku sudah merebut semua kebahagiaan kamu, Rin. Aku merasa bersalah. Tapi sampai akhir hidupmu pun kamu tidak pernah membenci aku.
Maafin aku, Ri. Maafkan Mami juga. Maafkan Rama, Bella. Kalau selama ini kami kurang sempurna dalam bersikap, kamu yang memberikan contoh kepada kami bagaimana kami harus bersikap. Sekarang Mami mendoakan